Baik, Bapak Ibu, acara akan saya mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Selamat datang di MVP Webinar Series 28. Saya Trian yang akan menemani jalannya diskusi pagi ini. Sebelum kita mulai, berikut beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Acara hari ini direkam untuk keperluan dokumentasi. Silahkan tulis pertanyaan di kolom komentar. Nanti tim panitia akan memilih untuk beberapa pertanyaan untuk sesi tanya jawab. Sertifikat akan diberikan kepada peserta yang mengisi pendaftaran dan daftar hadir di akhir acara. Untuk informasi pendaftaran ada di kolom chat. Kemudian untuk Bapak Ibu mohon untuk mematikan mikrofon saat tidak bertanya untuk menjaga kondisi dan kualitas suara di Zoom meeting ini. Kemudian tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja ke inti pembahasan webinar series kali ini yang bertema Kiat Publikasi Artikel Ilmiah untuk Mahasiswa. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, di era akademik ini, kemampuan menulis dan mempublikasikan artikel ilmiah bukanlah lagi sekedar sebuah pilihan, namun juga menjadi sebuah kebutuhan, terutama bagi para mahasiswa yang sedang meneliti dan ingin menuju jenjang akademik yang lebih tinggi. Namun, kita tahu bahwa menulis artikel ilmiah bukanlah perkara yang mudah. Banyak dari kita yang masih bingung harus mulai dari mana, bagaimana memilih jurnal, hingga bagaimana menghindari kesalahan-kesalahan umum dalam proses publikasi. Oleh karena itu, marilah pada pagi hari ini kita menggali ilmu, kiat, dan strategi untuk mempublikasikan dan mengerti lebih lanjut mengenai publikasi artikel ilmiah tanpa takut untuk memulainya. Sesuai dengan tema kali ini yaitu kiat-kiat publikasi artikel ilmiah untuk mahasiswa. Bapak Ibu yang saya hormati, MVP Webinar Series merupakan bagian dari Yayasan Meira Visi Persada yang bertujuan meningkatkan literasi dan kapasitas masyarakat melalui webinar, publikasi, pendampingan penelitian, dan program pengembangan. Selanjutnya, untuk acara ini akan dilakukan opening speech, namun karena Ibu Maida Rahmawati MH PhD berhalangan hadir, maka langsung saja ke acara berikutnya, yaitu sesi foto bersama. Untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, mohon untuk menyalakan kameranya sebentar. Selanjutnya, langsung saja ke pemateri dan pembicara pertama kita, yaitu Ibu Lila Puji Lestari, SPD MSI. Namun sebelum waktu dan tempat saya persilakan ke Ibu Lila, saya izin menceritakan sepenggal kisah atau daftar riwayat hidup beliau. Ibu Lila merupakan dosen di Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo, Jawa Timur, yang berlatar belakang Magister Pendidikan Kimia di Institut Teknologi 10 November. Hari ini beliau akan membawakan materi berjudul Strategi Mahasiswa Meraih Prestasi melalui Publikasi Ilmiah. Materi ini relevan untuk kita yang ingin melakukan ujian permulaan dalam pembuatan artikel. Untuk itu, kepada Ibu Lila, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih. Pak, Assalamualaikum apakah warahmatullahi suara saya terdengar? Terdengar, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Cek apakah bisa terdengar Mbak Moderator suara saya? Apakah bisa terdengar? Terdengar, Ibu? Baik. Ini coba saya pakai video kok belum tampak. Baik Bapak Ibu, para hadirin adik-adik mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala
Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada pagi hari ini, pagi yang cerah ini, kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama eh, mempelajari, saling berkolaborasi, saling mengenal di dalam webinar ini terkait dengan kiat-kiat publikasi ilmiah bagi mahasiswa. Salat dan salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya hingga akhir zaman. Bapak, Ibu, para hadirin, adik-adik mahasiswa yang saya hormati, izinkan saya share screen materi. Apakah sudah terlihat? Sampun, Ibu. Jadi pada pagi hari ini saya akan membahas terkait dengan strategi mahasiswa untuk meraih prestasi melalui publikasi ilmiah. Saya perbesar. Baik, pada kesempatan pagi hari ini, dalam acara MTV Series yang ke-28, saya akan menyampaikan tentang strategi mahasiswa meraih prestasi melalui publikasi ilmiah. Mengapa sih kita itu penting untuk melakukan publikasi ilmiah? Publikasi ilmiah sering dianggap sesuatu yang berat ya tentunya, dan hanya untuk dosen atau peneliti. Padahal sebenarnya bagi mahasiswa, publikasi ini justru menjadi jalan yang strategis untuk meraih banyak peluang. Artikel-artikel yang nantinya ditulis akan dipublikasikan tidak hanya bernilai akademik, tetapi juga menjadi bekal yang sangat penting untuk masa depan. Dari sisi akademik, publikasi bisa mendukung skripsi, tugas akhir, dan tentu akan menambah nilai akademik mahasiswa. Bagi yang mengejar beasiswa ataupun kompetensi, publikasi ini menjadi nilai plus yang sangat diperhitungkan karena akan menunjukkan kemampuan riset dan kontribusi ilmiah. Sementara dalam dunia karir, publikasi menjadi bagian dari kurikulum vitae, portofolio, sekaligus bukti kompetensi yang membedakan seorang lulusan dengan yang lain. Manfaat publikasi dalam akademik, salah satunya adalah nilai, kemudian skripsi, tugas akhir, beasiswa lanjut, lomba ilmiah, dan karir ya saat kita melamar kerja, portofolio ataupun kompetensi. Publikasi bukan sekedar menulis artikel, tetapi merupakan jembatan dari bangku kuliah menuju prestasi, peluang, dan masa depan yang lebih baik. Selanjutnya apa manfaat publikasi dalam akademik? Yang pertama, publikasi bisa meningkatkan nilai akademik. Beberapa mata kuliah bahkan memberikan tambahan poin ya jika mahasiswa mampu menulis artikel. Yang kedua, publikasi sangat membantu dalam penyusunan skripsi atau tugas akhir. Mengapa? Karena saat menulis artikel, otomatis kita belajar menyusun penelitian dengan format yang ringkas, fokus, dan sesuai dengan standar ilmiah. Jadi, mahasiswa yang terbiasa menulis artikel akan jauh lebih mudah menyelesaikan skripsi atau tugas akhirnya. Kemudian yang ketiga, yang ini lebih menarik lagi dan
sudah diterapkan di universitas yang saya ikuti dalam periode kelulusan tahun 2025, yaitu publikasi ini bisa menjadi pengganti atau pendamping skripsi, ya, bisa menggantikan apabila publikasi artikel tersebut masuk pada SINTA atau terakreditasi SINTA 3. Kemudian publikasi ilmiah dalam akademik ini juga sangat penting. Kalau kita ingin sebagai mahasiswa ataupun sebagai dosen juga, nah, ingin melanjutkan studi atau meraih beasiswa. Hampir semua pemberi beasiswa itu baik dalam negeri maupun luar negeri sangat memperhatikan yang namanya rekam jejak akademik. Nah, rekam jejak akademik ini dilihat dari apa? Dari publikasi artikel menjadi nilai tambah yang sangat signifikan karena menunjukkan bahwa kita bukan hanya belajar, tetapi juga sudah berkontribusi dalam pengembangan ilmu. Selain itu, publikasi juga bisa membuka peluang untuk mengikuti berbagai lomba karya tulis ilmiah dan kompetisi riset mahasiswa. Mahasiswa yang punya artikel biasanya lebih siap bersaing karena sudah terbiasa, ya, tentunya menulis dengan sistematis, mencari referensi, dan mengolah data. Nah, kemudian ini ada yang juga saya contohkan untuk terkait dengan nilai tambah, ya, untuk kompetensi dan beasiswa, bahwa publikasi ilmiah ini menjadi nilai tambah yang sangat penting saat mendaftar beasiswa atau kompetensi. Salah satunya banyak lembaga-lembaga beasiswa yang menilai, ya, bukan hanya dari nilai akademik saja, tetapi juga rekam jejak dan kontribusi ilmiah mahasiswa. Yaitu yang pertama adalah Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP. Salah satu syarat seleksi adalah menunjukkan potensi akademik, kemampuan riset dan prestasi, publikasi di jurnal atau policy conference yang akan memperkuat kurikulum vitae. Yang kedua, dari Amerika yaitu Fulbright, itu juga menekankan prestasi akademik dan kemampuan menulis, ya, mahasiswa dengan publikasi ilmiah biasanya lebih menonjol karena dianggap sudah siap melakukan riset internasional. Nah, kemudian ada dari Uni Eropa yaitu Erasmus Mundus, yaitu ini program pertukaran dan beasiswa studi lanjut yang sangat kompetitif. Publikasi ilmiah menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki kompetensi global dan pengalaman akademik yang diakui. Kemudian di Inggris, ya, program Chevening yaitu menekankan kepemimpinan dan kontribusi akademik. Publikasi bisa dilihat sebagai bukti kontribusi nyata pada bidang keilmuan. Publikasi sebagai jejak akademik digital yang akan menjadikan dari rekam jejak kita menjadikan tidak hanya tugas-tugas ilmiah itu saja yang kita tumpuk, ya, kita biarkan begitu saja laporan penelitian, ya, tetapi kalau kita bisa mengubah dari tugas-tugas laporan penelitian, dari skripsi ataupun tugas akhir kita publikasikan, ini akan membuka jalan ke berbagai peluang beasiswa yang bergengsi di dalam maupun di luar negeri. Landasan menulis artikel jurnal. Mengapa kita harus mengenal belantara jurnal dan merelakan diri kita untuk mengikuti tradisi jurnal sesuai template? Artinya apa di sini tradisi? Kita tidak bisa menulis seperti kita menulis kegiatan harian kita dalam buku harian, kegiatan kita dalam sehari-hari yang dituangkan di dalam buku catatan kita, tetapi kita harus memenuhi yang namanya template. Template ini sebagai syarat utama artikel itu bisa masuk pada
portal pertama bahwa sesuai dengan template itu akan menjadi penilaian yang utama, yang pertama yang dinilai adalah kesesuaian dengan template. Sehingga kita harus mengikuti tradisi template untuk artikel yang terakreditasi nasional, Sinta ya, 54321 ataupun yang berstandar internasional. Kemudian perlu adanya perubahan sikap akademik ya dari otoritas autor ke otoritas editor, dari selera personal ke selera jurnal. Jadi kita tidak bisa memaksakan diri kita, tulisan itu selera kita, tetapi harus melihat dari karakteristik jurnal yang akan kita tuju. Kemudian fokus pada satu isu. Apa yang mau dikatakan pada dunia, dan jauh di sana dengan bahasa dan konsep yang orang lain pahami. Kemudian tulisan berbasis pada data, bukan cerita penulis. Jadi kita tidak bisa menulis artikel itu seperti kita menuliskan cerita kita sehari-hari, menulis pada buku, novel, ya. Tetapi ini adalah berbasis data penelitian. Otomatis kalau eksakta itu harus melalui penelitian yang dilakukan di laboratorium. Kemudian kalau sosial humaniora berbasis data yang kita peroleh di lapangan. Kemudian menulis yang belum ditulis. Nah, ini ya, highlight-nya adalah menulis yang belum ditulis. Apa maksudnya? Bahwa tulisan berstandar pada tulisan terdahulu. Jadi kita mencari penelitian-penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh peneliti lainnya. Nah, berarti kita harus mencari yang belum ditulis oleh mereka. Apa namanya yang terkenal yaitu adanya gap. Kemudian selanjutnya kalau kita melihat pada saat kita mencari referensi, tentunya kita akan melihat ya, ini saya istilahkan dengan belantara jurnal. Jumlah jurnal yang tersedia dalam suatu disiplin ilmu, misalnya kalau saya ambil contoh bidang sosiologi dan politik ya, politik sains, itu sekitar 1.299 jurnal yang terdapat pada Sains Direct. Nah, kemudian kalau pada bidang antropologi itu 427, kemudian religious study 537, education 1401, art dan humanity 468. Tentunya ini terus bertambah yang masuk pada standar tersebut. Sehingga kita tidak perlu khawatir bahwa ribuan jumlah jurnal yang tersedia dalam suatu disiplin ilmu. Kita harus pandai-pandai mencari sesuai dengan kata kuncinya. Kemudian jumlah isu dalam setiap volume. Nah, kemudian kita juga melihat karakter tulisan yang dibutuhkan. Nah, ini secara empiris, teori atau konseptual ya. Jadi kita akan menulis apa? Menulis artikel, akan membuat literatur review, buku, ya, book review, book chapter, buku referensi. Nah, kita juga memerlukan referensi dari jurnal. Kemudian ya, tingkat kesulitan atau kerumitan dari masing-masing jurnal, nah, secara offline dan online, bisa manual ataupun dengan sistem. Nah, kemudian selanjutnya masuk pada referensi yang bereputasi. Kita harus menggunakan referensi yang bersifat online. Mayoritas kutipan berasal dari jurnal yang bereputasi. Nah, kalau untuk Bapak Ibu dosen mungkin tidak begitu asing ya, tapi kalau untuk mahasiswa itu memang harus membiasakan untuk mencari referensi yang bersifat online,
Kemudian referensi itu harus tidak boleh lebih ya dari 10 tahun, bahkan ada yang menyarankan 5 tahun. Nah, ini tergantung dari jurnal yang kita tuju. Kemudian yang tidak kalah penting adalah memperhatikan giant dalam bidang masing-masing keilmuannya. Artinya bahwa jadi ini figur akademik ya, para ilmuwan-ilmuwan besar itu memiliki kontribusi yang mendasari dari perkembangan ilmu. Kemudian tadi sudah saya sampaikan bahwa referensi itu tidak lebih ya dari 10 tahun, ataupun ada yang menyampaikan juga tidak lebih dari 5 tahun. Kemudian jumlah referensi, nah ini minimal untuk artikel 30 judul, referensi 40 judul. Loh, ini kok banyak sekali gitu ya. Masuk ke jurnal mana? Nah, kalau 30 judul ini mungkin bisa masuk ke jurnal yang Cinta 1 gitu ya. Nah, kalau untuk Cinta 5 atau Cinta 6 mungkin artikelnya mungkin separuhnya ya, 15 gitu. Dan ini kalau terkait dengan proposal hibah itu bagi Bapak Ibu dosen, itu referensinya itu harus mensitasi apa yang kita tulis. Jadi citasi diri kita sendiri ya. Maka dari itu maka diperlukan ya penelitian-penelitian yang terkait dengan topik atau tema yang diusulkan. Dan itu ternyata minimal 5 yang berstandar internasional atau Scopus. Nah, ini tentu tidak mudah ya. Kalau kemarin yang saya upload di Bima ya untuk fundamental itu satu pengusul itu harus memiliki 5 artikel yang terbit di Scopus yang menjadi referensi dan harus di bold. Jadi terlihat bahwa penulis atau pengusul pertama itu memiliki artikel yang dipublikasikan di internasional. Ini sebagai referensi yang dimasukkan dalam proposal tersebut. Berarti referensi ini juga akan menambah ya, menambah nilai untuk lolosnya kalau proposal itu ingin didanai. Tapi kalau untuk sekitar pemenuhan artikel itu publish memenuhi mata kuliah mungkin tidak terlalu berat ya. Tapi memang harus kita biasakan untuk mencari referensi sebanyak-banyaknya. Tentu pada zaman AI ini kita tidak terlalu sulit seperti yang dulu ya untuk mencari referensi. Kita sudah dibantu dengan alat-alat yang sangat canggih untuk mencari referensi yang kita butuhkan ya, tentunya referensi yang bereputasi. Nah, kemudian ini standar mutu artikel ya, mutu bahasa Inggris ya tentunya. Walaupun kadang Scopus itu tidak harus Inggris karena bahasa Indonesia itu sudah dianggap bahasa internasional. Tapi memang agak sedikit ya jumlahnya. Kemudian metode yang sangat ketat dan cepat ya. Data itu harus memadai dan terpercaya. Objek-objek studi yang menjadi fokus, kebaruan ya, yang kebaruan, kemudian krusial, kemudian jangka waktu yang tidak panjang. Pendekatan objek yang terhubung dengan perdebatan akademik ya. Dari perdebatan itu akan muncul novelty dan knowledge gap. Struktur dan etika penulisan ilmiah yang benar, dasar menulis artikel itu kita ikuti dengan struktur yang namanya IMRAT. Apa itu IMRAT? Ini adalah introduction, method, result, and discussion. Pastikan etika ini terjaga dengan menghindari plagiarisme dan memberikan referensi yang tepat. Tentunya kalau melihat ya, kalau membuat introduction atau latar belakang ya, antara
kita menulis di skripsi, kita menulis pada tugas akhir, dan kita menulis pada artikel itu sedikit berbeda. Yang kita bahas adalah introduction pada artikel. Introduction itu menjawab pertanyaan reasoning. Mengapa topik itu dipilih? Mengapa topik itu penting? Dan mengapa pendekatan atau metode itu dipilih. Jadi dalam introduction yang pertama harus ada ini, reasoning, ya. Mengapa topik dipilih? Mengapa topik itu sangat penting? Dan mengapa metode itu dipilih. Kemudian introduction menjawab pertanyaan tentang knowledge gap. Bagaimana kesenjangan pengetahuan hendak diatasi dalam tulisan tersebut. Kemudian introduction juga harus merupakan pernyataan tentang school of thought, memberikan sumbangan baru dalam mendekati isu atau topik yang membedakan dengan yang selama ini sudah ada. Jadi harus ada sumbangan terbarunya. Kemudian bagian metode. Ini juga adalah bagian yang sangat penting dari artikel. Metode akan mempengaruhi riset atau hasil. Metode menekankan tingkat kepercayaan terhadap artikel, dan metode sudah dilaksanakan, ya, bukan baru direncanakan. Nah, prinsip dalam menulis metode ditulis dengan ringkas dan rinci, mengandung informasi yang lengkap agar dapat direplikasi, kemudian membuat informasi yang cukup agar tidak timbul pertanyaan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian bagian selanjutnya adalah result, yang merupakan bagian utama dari artikel. Result sebagai pernyataan tentang bukti atas diterima atau ditolaknya hipotesis, atas tepat atau tidaknya suatu argumen atau asumsi dasar. Result sebagai penegasan tentang ada atau tidak adanya data dalam suatu tulisan. Result sebagai landasan untuk melakukan analisis atau pembahasan dalam tulisan. Kemudian result sebagai konfirmasi novelty tulisan, perbedaan dengan tulisan yang sebelumnya. Selanjutnya tentunya gandeng, ya, result and discussion. Nah, discussion di sini apa yang dimaksud dengan discussion di sini? Yaitu suatu bentuk abstraksi dari hasil atau temuan, penjelasan yang logis, ya, atas temuan. Result ini bisa pernyataan tentang relevansi hasil atau data dengan fenomena sosial. Kemudian result ini suatu temuan, ya, sehingga selanjutnya adalah dasar pengambilan keputusan bagi perubahan dan kemajuan. Menginjak selanjutnya yaitu conclusion. Apa itu conclusion? Bagian terakhir dari suatu artikel, namun bukan bagian yang termudah, ya. Di kesan terakhir yang akan diperoleh oleh pembaca. Conclusion dapat berupa bagian tersendiri. Conclusion, ya, saya ulangi, conclusion ini dapat berupa bagian tersendiri yang terpisah dari bagian lain, atau berupa paragraf terakhir dari bagian discussion dalam suatu artikel. Ini selanjutnya adalah strategi publikasi. Pilih topik yang sederhana, kemudian bisa mengubah dari skripsi atau tugas akhir menjadi artikel, kemudian pilih jurnal yang sesuai bidang dan atau skupnya, ya, kemudian tips submitnya, dan bagaimana menghadapi reviewer, ya, revisi dari reviewer. Tentunya tool-tool wajib yang membantu untuk penulisan publikasi ilmiah adalah, yang pertama adalah Mendeley atau Zotero, Grammarly, Turnitin, Google Scholar, Scopus, ScienDirect, ya, kemudian ada LibGen, dan masih banyak lagi. Nah, kesimpulan, kiat praktis menulis singkat tetapi rutin. Artikel sederhana itu yang bisa kita lakukan, ya, terlebih dahulu. Memulai kita menulis dari artikel-artikel yang sederhana. Nah,
Kemudian bisa beranjak ya kepada ide-ide yang besar. Kemudian penutup dan ajakan aksi, mulailah menulis dari sekarang. Jangan menunggu lulus. Terima kasih kami sampaikan kepada panitia dan mahasiswa yang hadir dengan sangat antusias ya, Bapak Ibu yang hadir pada Zoom ini. Terima kasih banyak. Semoga diskusi ini menjadi motivasi untuk mulai menulis, berbagi ilmu, dan meraih prestasi melalui publikasi ilmiah. Sebab setiap tulisan kecil hari ini adalah langkah besar untuk masa depan. Sebelum saya akhiri, saya tutup dengan pantun. Pergi ke taman melihat melati. Harumnya semerbak menyejukkan hati. Mulailah menulis sejak dini, prestasi menanti di masa nanti. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf, saya kembalikan kepada Mbak Moderator. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Lila atas materi yang sangat-sangat keren dan juga motivasi untuk menulis merupakan langkah kecil yang bisa kita lakukan mulai dari sekarang. Mungkin beberapa poin yang bisa saya catat dari paparan Ibu, yaitu yang pertama, manfaat publikasi dalam akademik. Publikasi ilmiah itu bukan merupakan sekedar menulis artikel, namun juga merupakan jembatan dari bangku kuliah menuju prestasi, peluang, dan masa depan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk publikasi sendiri merupakan jejak akademik digital global, yang merupakan membuat mahasiswa memiliki jejak akademik yang dapat diakses global dan membuka peluang kolaborasi dan pengakuan internasional. Publikasi sendiri bisa menjadi nilai plus dan menambah portofolio serta kompetensi untuk kita yang akan memasuki dunia kerja. Mungkin itu yang bisa saya ambil dari pemaparan materi Ibu Lila. Untuk yang memiliki pertanyaan bisa disimpan dulu, nanti bisa dikirimkan melalui chat room. Bisa kita diskusikan saat sesi tanya jawab nanti. Untuk selanjutnya yaitu pemaparan materi dari pembicara kedua kita, yaitu Ibu LC Purwandari MPD. Sebelum waktu dan tempat saya persilahkan, saya sedikit membacakan sekilas sepenggal CV beliau. Ibu LC Purwandari merupakan seorang dosen lektor di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau dengan latar belakang pendidikan S1, pendidikan fisika, dan S2 teknologi pendidikan. Beliau memiliki nasional maupun internasional, serta menerbitkan sejumlah buku terkait pendidikan dan pembelajaran. Fokus keilmuannya mencakup pengembangan media pembelajaran, metodologi penelitian, serta literasi digital dalam pendidikan. Untuk saat ini, Ibu Elsie akan menyampaikan materi dengan judul Tugas Kuliah Jadi Artikel Ilmiah, Cara Sederhana Mengubah Ide Jadi Publikasi. Langsung saja ke waktu dan tempat, saya persilahkan untuk Ibu Elsie. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Trian, terdengar suara saya, Mbak? Terdengar, Ibu. Oke, terima kasih karena suara Mbak Trian hilang muncul. Baik, selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman serta rekan-rekan peserta webinar series ke-28 yang diselenggarakan oleh Meira Visi Persada. Terima kasih sekali Ibu Mei yang sudah memberikan kesempatan dan izin kepada saya untuk sharing session ya Bapak Ibu, rekan-rekan dan teman-teman semua, berdasarkan pengalaman kami, selama menjadi publikasi artikel ilmiah untuk mahasiswa. Saya izin bantuannya Mbak Trian ya untuk share screen. Karena HP-nya ini agak sedikit trouble. Oke.
Sip, sudah terlihat, Mbak. Baik, saya mulai ya Bapak Ibu, teman-teman serta, rekan-rekan. Pernah nggak sih kita itu bikin tugas kuliah ya, khususnya untuk para mahasiswa, bikin tugas kuliah udah berlembar-lembar, kemudian dikumpulin, terus selesai gitu aja gitu. Maksudnya, tidak ada keberlanjutan atau sustainable-nya. Nah, padahal kalau teman-teman tahu tugas itu tuh bisa jadi pintu masuk sebenarnya ke dunia publikasi ilmiah gitu. Kok bisa? Ah, gitu pertanyaannya ya. Jadi sebenarnya fakta di lapangan itu banyak banget artikel ilmiah mahasiswa itu yang lahir dari tugas kuliah atau lahir dari skripsi ya, read jurnal yang mau dituju. Nah, itu bisa jadi publikasi ilmiah yang bisa dibaca oleh ribuan orang, diakses secara terbuka, kebermanfaatannya luas, dan insya Allah pahala, apa namanya, jariahnya insya Allah terus mengalir. Nah, tapi sayangnya khususnya itu yang tanda kutip "mati" ya, di rak perpustakaan kampus, kemudian di, rak prodi, atau bahkan yang tersimpan di, para pembimbing maupun yang tersimpan, milik kita pribadi. Nah, pernah nggak kepikiran sampai ke situ? Nah, sebenarnya jumlah publikasi mahasiswa ini masih relatif kecil untuk yang bisa diakses gitu ya secara online, karena tidak semua universitas, tidak semua perguruan tinggi, sekolah tinggi, institut, yang memiliki repositori yang akan mengupload, skripsi tadi ke repositori kampusnya, kecil dibandingkan potensi karya yang sudah ada, gitu ya. Nah, saya yakin banget bahwa teman-teman semua ini pasti pernah dapat tugas ya, mau makalah, ya kan, pasti setiap, mata kuliah. Kemudian tugas esai ya, misalnya UTM, ada mini riset, saya sudah pernah, apa namanya, sudah pernah memberlakukan mini riset ini. Kemudian bahkan proposal penelitian kalau ada mata kuliah, academic writing, karya tulis ilmiah. Biasanya, tapi saya nggak paham ya apakah semua perguruan tinggi punya atau tinggi dan banyak yang punya mata kuliah academic writing, penulisan karya ilmiah. Nah, salah satu outputnya biasanya dosen pengampunya itu akan apa namanya, mengarahkan ke, membuat proposal penelitian, contohnya gitu. Nah, bayangkan ya teman-teman, kalau itu tidak berhenti di meja dosen saja, tidak berhenti pada tugas yang kita kumpulkan saja, tapi bisa dibaca oleh ribuan orang lewat artikel jurnal yang dipublikasikan, baik secara nasional yang sudah terindeksasi Sinta 1 sampai 6 maupun sudah, dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi Scopus. Nah, jadi, apa namanya, kebermanfaatannya itu jauh lebih besar teman-teman ya. Saya juga bisa nih gitu ya. Nah, saya berharapnya setelah apa, ikut webinar ini, teman-teman punya saya tuh bisa gitu ya. Nah, poin utama, yang menjadi pokoknya adalah tugas kuliah itu kan bukan sekedar formalitas. Nah, ini bisa jadi cikal bakal artikel yang bisa, dipublikasikan. Kemudian transformasi itu sebenarnya sederhana, perubahan itu sederhana. Pilih bagian yang terbaik, misal kalau dari skripsi itu tadi ada 2 rumusan masalah, pilihlah dari 2 rumusan ini mana yang potensinya, paling bagus. Kemudian diringkas, sesuaikan format, lalu kita bisa submit. Nah, monopoli dosen ya, mahasiswa juga bisa. Maka agendakan, di paper kita, makalah kita itu kita harus gali ide dari tugas kita itu, dari skripsi yang sudah kita buat. Kemudian langkah sederhananya kita
buat jadi artikel. Nah, impact-nya bahwa jangan pernah remehkan ide kecil apapun dari tugas kuliah kita, bisa jadi dari situ lahirlah artikel yang dibaca oleh banyak orang, bahkan jika berkontribusi nyata di dunia ilmu pengetahuan. Nah, inilah materi yang akan saya sampaikan dengan judul, bisa ke slide pertama, Mbak? Tugas kuliah jadi artikel ilmiah, cara sederhana mengubah ide kecil jadi publikasi. Oke, next Mbak Triani ke slide kedua. Nah, jadi banyak sekali artikel ilmiah yang lahir dari tugas kuliah atau skripsi. Jadi saya cerita pengalaman saya ketika menjadi dosen sejak 2017 ya teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Di tahun ketiga 2017, 2018, 2019 saya mulai menerapkan, ujian tengah semester, kemudian ujian akhir semester tidak lagi berbasis apa, mahasiswa menjawab pertanyaan misal 5 atau 10 dikerjakan ya, tetapi lebih kepada mengembangkan dan menumbuhkan, apa namanya, kompetensi mereka untuk menulis karya ilmiah dengan, apa namanya, bentuk mini riset. Jadi mini riset itu, saya buat setiap mahasiswa itu memiliki topik yang berbeda-beda, judul mini riset yang berbeda-beda karena meminimalisir potensi, contekan ya, karena kan tugas ini, apa namanya, take home ya, tugas ini take home yang bisa dikerjakan secara mandiri, apa namanya, dengan judul yang berbeda-beda dari setiap mahasiswa itu tidak ada judulnya yang sama. Template artikel ilmiah yang, akan mereka apa namanya, tuliskan gitu ya, dari penelitian yang mereka lakukan gitu. Dan itu terbukti, teman-teman dan, rekan-rekan serta Bapak Ibu, banyak mahasiswa saya yang sudah publish di 4. Nah, mereka belum ke skripsi, pada saat itu baru, mata kuliah kepemimpinan pendidikan, kemudian teknologi dan media pembelajaran. Jadi dari 2 mata kuliah itu mereka menghasilkan karya ilmiah dan itu, eee, masya Allah sekali Bapak Ibu serta rekan-rekan semua ya, berpotensi berpengaruh kepada borang akreditasi, yang pertama. Yang kedua, mahasiswa memiliki pengalaman ketika karena di kampus kami ada 2 pilihan di tugas akhir, boleh mengerjakan skripsi, boleh mengerjakan artikel jurnal. Jadi ketika mahasiswa sudah dilatih sejak semester bawah, semester 3, 4, 5, 6 itu sudah bisa menerbitkan artikel, maka di semester 8 ketika mereka memilih artikel jurnal, mereka sudah tahu, sudah punya modal, bukan lagi dari nol ya, seperti itu. Kemudian next slide Mbak Triani. Slide ketiga, Mbak. Oke, publikasi ini bukan monopoli dosen atau peneliti senior. Iya, jadi apa sih maksudnya bukan monopoli dosen atau peneliti senior? Di sini dimaksudkan bahwa, anggapan di masyarakat, di kampus ya, terutama di masyarakat akademik bahwa yang bisa bikin artikel ilmiah itu, yang bisa mempublikasi itu hanya dosen loh, hanya peneliti loh. Nah, jadi mahasiswa ini sering merasa, "Saya tuh masih kuliah, belum pantas nih nulis jurnal, ah, itu urusan dosen, kita nanti ajalah tunggu S2 atau S3," gitu. Publikasi itu rumit banget gitu, "Ah, mahasiswa mana mungkin lah, nggak bisa," gitu. Padahal, kenyataannya banyak sekali justru jurnal itu memberikan ruang khusus untuk mahasiswa. Jurnal akreditasi Sinta itu kan punya grade ya, dari mulai Sinta 1 hingga Sinta 6. Nah, jadi, grade itu sesuaikanlah dengan kemampuan kita. Misal kita baru akan menulis ya, kita cari jurnal ke Sinta 6 dulu, gitu ya.
Kemudian, publikasi itu kan alat belajar sebenarnya. Jadi semakin cepat mahasiswa mencoba, maka, harapannya adalah semakin terampil nanti. Jadi ketika semester 8 mereka sudah punya modal nih, aku sudah pernah nih terbit di Sinta 6 untuk di pengganti skripsi karena tidak memilih skripsi wajib itu. Nah, jadi publikasi ilmiah ini adalah kesempatan terbuka untuk semua insan akademis ya, termasuklah mahasiswa. Maka dari itu, sebenarnya publikasi ilmiah itu bukan hak istimewa dosen atau peneliti senior gitu ya. Jadi, teman-teman mahasiswa, rekan-rekan semua punya potensi. Ini bukan monopoli dosen atau peneliti senior, semua bisa. Dengan catatan, pilihlah mentor, karena kita kan baru akan memulai. Pilihlah mentor, boleh itu dosen kita yang punya kapabilitas serta kompetensi di bidangnya, gitu ya, yang sudah pernah menerbitkan di jurnal terakreditasi Sinta maupun di Scopus. Pilihlah, minta tips dan triknya, minta pendampingan ya, minta diarahkan, dibimbing gitu. Dan itu menjadi, apa namanya, modal besar juga bagi kita, karena kita baru akan memulai gitu. Next Mbak Triani. Oke, menggali ide, oke, enggak apa-apa, mahasiswa pun bisa kontribusi di jurnal, pasti bisa, saya yakin karena saya sudah membuktikan, mahasiswa saya sudah membuktikan ya, nanti saya kasih lihat di Sintanya, di jurnal akreditasi Sinta 4 yang sudah mereka publish. Next di slide ke-5, menggali ide dari aktivitas akademik. Slide ke-6 Mbak Triani. Jadi, cikal bakal dari artikel itu kita bisa mulai dari tugas kuliah ya, materi tentang, teknologi, mata kuliah teknologi dan media pembelajaran salah satunya adalah pusat sumber belajar. Jadi, ada satu kelompok yang membahas tentang pusat sumber belajar, 3 orang. Nah, pusat sumber belajar ini kan banyak ya, teman-teman dan rekan-rekan semua. Salah satu contohnya adalah perpustakaan. Nah, jadi mahasiswa saya membuat makalah terkait perpustakaan di kampus. Nah, dari materi kuliah makalah itu, dia melakukan mini riset ke perpustakaan kampus kami, ya gitu. Bisa juga saya arahkan juga ke perpustakaan daerah ya, bebas mereka mau pilih. Nah, dari materi itu, dari makalah yang mereka buat, mereka akhirnya menemukan, jadi ada temuan. Nah, inilah yang penting. Jadi artikel publikasi ilmiah itu boleh bentuknya adalah bicara tentang perpustakaan sekolah, kita datang langsung, kemudian wawancara, itu studi kasus. Boleh juga bentuknya adalah kajian pustaka, dari banyak sekali sumber jurnal yang sudah publish, kita kaji gitu, boleh itu. Nah, kalau yang saya arahkan ke mahasiswa saya adalah case study. Jadi mereka datang langsung ke perpustakaan, bagaimana selama ini proses, perpustakaan ini, apakah setiap hari ada pengunjung. Nah, di situ apa yang kurang kok sehingga, pengunjungnya, mengalami apa namanya, stagnan, tidak mengalami apa namanya, eee penambahan pengunjung setiap hari, ada yang salah pasti gitu ya. Nah, bisa jadi itu masukan nanti untuk perpustakaan dari hasil penelitian, karena mereka juga akan mewawancarai mahasiswa sebagai pengunjung perpustakaan atau dosen yang mengunjungi perpustakaan gitu ya. Nah nah dari tugas kuliah dari makalah tadi yang saya berikan ke mahasiswa itu cikal bakal ke artikel, teman-teman dan rekan-rekan semua. Lalu yang kedua, dari skripsi atau tesis. Nah, kalau ini gampang, kita sudah bisa bikin skripsi atau tesis. Nah, biasanya skripsi kan ada 2 rumusan masalah, tesis bisa jadi 3 rumusan masalah, 4 rumusan masalah. Nah, artikel, bayangkan teman-teman, skripsi kita yang harusnya bisa berpotensi dibaca oleh ribuan orang, ya, terbuka open access ke seluruh, dunia apabila memang kita menggunakan bahasa Inggris. Kalau untuk Indonesia dan Malaysia mungkin
bisa menggunakan bahasa Indonesia ya, itu hanya tersimpan di rak perpustakaan, kan alangkah sayangnya. Nah, ini bisa kita sarikan menjadi paper, artikel ilmiah. Yang ketiga, proyek penelitian kecil, mini riset ya. Nah, kalau tadi dari makalah, ini saya biasanya kasih tugas yang memang ujian tengah semester, mereka membuat mini riset. Kalau makalah tadi mereka berkelompok, untuk mini riset mereka individu. Nah, ini peluang publikasinya juga besar, gitu. Next, Mbak Triani. Nah, langkah sederhana transformasi. Jadi perubahan ini, eee, kita memandangnya jangan sesuatu sesuatu yang besar gitu ya, harus dimulai dengan effort yang besar. Jadi kalau kita berpikirnya seperti itu, kita tidak akan pernah mengeksekusi. Jadi, mulailah dari, pikiran-pikiran yang sederhana. Jadi langkah sederhana apa? Misalnya dari makalah kita itu bagian yang paling kuat apa? Dari skripsi, misalnya kalau kita skripsinya tentang pengembangan media pembelajaran gitu, pengembangan media pembelajaran smart box untuk anak SD, misalnya ya contohnya. Eee, dari situ, dari proses, model pengembangan itu banyak. Misalnya kita pakai contoh model pengembangan ADI, analisis, desain, development, implementasi, dan evaluasi. Nah, dari 5 model pengembangan itu mana yang berpotensi menjadi artikel ilmiah? Mungkin di implementasi, bagaimana penerapannya, kan jadi satu paper tuh, kalau kita bisa gunakan. Oh, ternyata smart box itu ketika diterapkan ya, itu sukses. Kenapa sukses? Nanti ceritakan hasilnya, ya. Biasanya ada, kalau berbicara tentang penerapan jadi artikel. Lalu sesuaikan format, ringkas dari puluhan halaman, gitu. Karena kan kalau skripsi itu minimal 80 sampai 100 lembar. Nah, itu kalau untuk artikel jurnal itu minimal 8 sampai 12, ada juga yang 20 lembar. Tergantung jurnal mana yang akan kita tuju. Kalau untuk pendidikan itu minimal 8 lembar, maksimal sekitar 12 lembar. Nah, dari yang 150 halaman skripsi, kita jadikan 12 lembar saja. Nah ya, itu karena artikel ilmiah ini, artikel jurnal ini memang jauh lebih ringkas gitu. Lalu yang ketiga, gunakan bahasa akademik singkat dan padat. Kalau tadi, skripsi mungkin bahasanya lebih ke komprehensif ya, melebar. Nah, kita padatkan kan dan kita singkatkan tapi tidak keluar dari esensi pokok, artikel kita itu ya, skripsi kita. Next, Mbak Triani. Lalu tips praktisnya, gimana Bu Elce tips praktisnya? Yang pertama adalah lihat contoh artikel di jurnal target. Nah, jadi jurnal itu minimal publis 1 tahun itu 2 kali teman-teman ya, 1 tahun 2 kali. Ada yang Januari, Juli, ada yang Juni, Desember ya, ada yang Maret, September gitu. Kita lihat, misalnya kita sekarang sudah di bulan September, biasanya artikel yang akan publish terdekat itu ada di bulan Desember. Nah, kita lihat di bulan Juni artikel yang sudah publish, gaya penulisannya seperti apa. Kita lihat template-nya seperti apa. Template itu kalau bahasa kita sistematika penulisannya. Karena setiap jurnal itu memiliki gaya selingkung masing-masing gitu ya. Ada yang menggunakan footnote, ada yang menggunakan body note ya, gitu. Kita lihat gitu, melihat dari artikel jurnal yang telah publish gitu. Lalu buat outline artikel sebelum menulis ya, buat outline-nya. Kan ini kita sudah punya template, apa-apa saja yang masuk. Misalnya di bagian pendahuluan, di template jurnal itu setiap pengelola jurnal sudah memberikan deskripsi secara detail. Pendahuluan isinya adalah latar belakang, tujuan penelitian, kemudian kajian terdahulu yang relevan yang akan bisa mendukung penelitian kita apa, kebaruannya apa, gap kesenjangan penelitian kita ini apa, distingsi penelitian ini bagaimana ya. Nah, gitu. Di metode penelitian apa isinya, gitu. Hampir mirip, ya bukan hampir lagi ya,
ya mirip sekali dengan skripsi, tapi lebih ringkas. Kemudian di bagian, result and discussion-nya seperti yang dijelaskan Bu Lila tadi ya, hasil tadi apa, pembahasan itu apa, gitu ya. Lalu gunakan Mendeley atau Zotero untuk manajemen referensi. Jadi kita punya alat referensi manajemen ya, itu membantu kita dalam proses penyusunan daftar pustaka, serta ketika kita mengutip. Jadi kita itu menulis artikel ilmiah bukanlah orang yang pertama, teman-teman. Jadi ada penguat, penguat dari, "Oh, penelitian kita ini pernah loh dilakukan di tempat lain dengan, latar belakang, kondisi sosial yang berbeda. Di kita bagaimana?" Nah gitu, apakah hasilnya ada kesamaan, di mana samanya, ada perbedaan, di mana bedanya. Nah, inilah yang menjadi penguat. Nah, ini bisa menggunakan Mendeley atau referensi manajemen untuk memudahkan kita. Sebenarnya alat itu memudahkan kita dibandingkan kita masih manual, kita ketik satu-satu ya, gitu. Nanti kapan-kapan kalau misal MVP mengadakan atau sudah pernah saya, belum paham juga ya, apakah nanti ke depannya akan ada pelatihan atau workshop atau webinar sejenis yang akan mengupas tentang Mendeley atau Zotero gitu ya. Next Mbak Triani. Jadi, kesimpulan dari, bahwa, artikel ilmiah ini ya, setiap tugas yang kita buat itu jangan kita buang, dalam arti hanya sampai di meja dosen gitu ya. Mau makalah, mau skripsi, mau tesis ya, itu bisa jadi artikel ilmiah yang memiliki kebermanfaatan luas gitu ya, potensi pahala jariahnya luas gitu. Karena kenapa saya bilangnya potensi pahala jariah, karena, ketika tulisan kita ini bermanfaat dan disitasi oleh banyak orang, artinya kan memiliki kebermanfaatan. Nah, selama itu dibaca oleh orang, kan sudah di-publish nih, akan bisa punya potensi dibaca oleh orang. Ketika bermanfaat, insya Allah Allah akan catat menjadi amal baik untuk kita. Lalu sebenarnya publikasi itu adalah bukti kontribusi nyata kita, di dunia ini. Bukti nyata bahwa kita pernah hidup gitu ya, kita pernah menghasilkan karya gitu ya, yang bisa diakses dimanapun kapanpun oleh siapapun gitu. Sesederhana apapun, hasilkan karya yang besar, yang bisa bermanfaat ya. Jangan menyerah, jika ada kendala, butuh mentor, cari dosen yang bisa dan bersedia menjadi mentor dan mendampingi mahasiswanya aktif ya. Syaratnya adalah pilih dosen yang memiliki kompetensi dan kapabilitas, ya, seperti itu. Tetap semangat teman-teman, rekan-rekan semuanya, insya Allah ini akhir dari, materi saya. Terima kasih atas atensinya hingga jam 11:06. Semoga kita bisa, next di sesi tanya jawab dan apa namanya, sharing session. Oh ya, saya lupa, saya tunjukkan ya, apa namanya, teman-teman dan rekan-rekan ini salah satu, apa namanya, artikel ilmiah dari mahasiswa saya yang baru saja publish tahun 2025 ini di bulan 7 tadi, yang sudah sukses publish. Di Sinta 4. Oke, jurnal 18. Saya jadi semua orang itu bisa, ya, bukan hanya dosen gitu. Jadi tidak usah berkecil hati, cari mentor yang mau apa namanya, direpotkan ya, karena kita pasti akan bertanya gitu. Sebentar saya cari dulu namanya. Oke, nampak ya, Bapak Ibu rekan-rekan. Nah, ini mahasiswa saya kemarin memilih
untuk mengerjakan, artikel jurnal untuk tugas akhirnya dibandingkan, apa namanya, skripsi ya. Jadi beliau lebih memilih nah, artikel jurnal. Jadi gini, mmm, mahasiswa saya bernama Winda Gustiana, ini tentang eksplorasi praktik pembelajaran bahasa Indonesia menggunakan LKPD. Ini di Sinta 4 ya, teman-teman. Terakreditasi Sinta 4. Oke, eee, mungkin itu saja yang bisa saya, jelaskan dan saya tampilkan. Oke. Terima kasih Mbak Triani, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Bu Els yang udah menyampaikan materi yang sangat-sangat keren juga. Saya ambil dari inti pemaparan Ibu. Yang pertama itu tugas kuliah, skripsi atau penelitian kecil bisa dijadikan cikal bakal artikel ilmiah dengan memilih bagian terkuat dan menyesuaikan ke format jurnal. Kemudian publikasi bukan hanya milik dosen atau peneliti senior, mahasiswa pun dapat berkontribusi dalam jurnal ilmiah. Kemudian yang ketiga, publikasi adalah bukti kontribusi nyata di mana ide kecil dapat dikembangkan menjadi karya besar yang bermanfaat. Untuk teman-teman dan rekan-rekan yang memiliki pertanyaan bisa disimpan dulu atau bisa dikirimkan melalui kolom komentar. Baik, untuk selanjutnya langsung saja ke pembicara ketiga, yaitu Bapak Iswahyu Pranawukir, SSN MIKOM dari Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957. Sebelumnya saya bacakan sepenggal CV beliau. Bapak Iswahyu Pranawukir merupakan dosen tetap di Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957, serta pengajar tamu di berbagai perguruan tinggi di Jakarta dan Tangerang. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 Desain Produk di Jepara dan S2 Magister Ilmu Komunikasi dengan konsentrasi komunikasi pemasaran di Universitas Budi Luhur dengan predikat cum laude. Beliau aktif meneliti dan menulis. Beliau juga telah menghasilkan berbagai publikasi di jurnal nasional terakreditasi serta buku akademik dan pernah meraih hibah penelitian dari Kemenristek LL Dikti. Selain itu, beliau juga berperan sebagai pengelola serta reviewer jurnal. Beliau juga dipercaya sebagai Kepala Pusat Pengendalian dan Pengembangan Standar Mutu di IBI Kosgoro 1957. Tanpa berlama-lama lagi, untuk waktu dan layar, saya persilahkan kepada Bapak Iswahyu Pranawukir. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Trian. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua, Bapak, Ibu, adik-adik sekalian. Alhamdulillah, kita berkumpul dalam acara webinar series edisi ke-28, kiat-kiat publikasi artikel ilmiah untuk mahasiswa. Alhamdulillah, saya di sini diminta untuk menyampaikan materi terkait dengan publikasi Sinta 2. Sebelumnya yang saya hormati kepada Ibu Meida Rahmawati, yang saya hormati Ibu Lila Puji Lestari, dan Ibu Elce Purwandi. Baik, langsung saja saya ingin menyampaikan dan saya izin Bapak Ibu untuk slide share screen ya terkait dengan ini. Baik, Sudah, Bapak. sudah terlihat ya. Baik. Sebelum saya menyampaikan materi ini, mungkin tadi sudah dijelaskan ya dengan jelas. Kita menyaksikan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Lila, Ibu Else, kemudian Ibu Meida terkait dengan bagaimana kiat-kiat publikasi artikel mahasiswa. Saya di sini mencoba untuk mempresentasikan ya bagaimana mempublikasi jurnal Sinta 2. Sedikit banyak tadi sudah diulas oleh Ibu Lila dan Elce bahwa informasinya jurnal terakreditasi itu terdiri dari beberapa tingkatan atau aras ya. Jadi kalau kita ketahui ada mulai dari yang terbawah ya, yang paling bawah yaitu Sinta 6,
beranjak ke atas, makin ke atas, level ke Sinta 5, Sinta 4, tadi yang sudah disampaikan juga oleh Ibu Elce, publikasi di Sinta 4 dengan mahasiswa, Sinta 3, Sinta 2, dan Sinta 1. Nah, untuk diketahui bersama, bagaimana kita untuk mempublikasi jurnal Sinta, kita harus tahu dahulu. Nah, bagaimana rumah jurnal itu ada. Jadi, untuk kategorisasi rumah jurnal tujuan itu terbagi 3, Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu adalah jurnal internasional bereputasi. Seperti yang kita ketahui ada Q1, Q2, Q3, Q4 itu terindeks Scopus atau WOS, Web of Science. Yang kedua jurnal internasional itu terdiri dari DOAJ, Open Access, Jurnal, Copernicus, dan EBSCO. Ya, ini biasanya di dunia publikasi dikenal dengan jurnal-jurnal internasional non bereputasi gitu. Kemudian yang ketiga jurnal terakreditasi Sinta 1 sampai Sinta 6. Nah, dalam hal ini saya mencoba mengulas bagaimana kita bisa mampu mempublikasi di jurnal Sinta 2. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, ada hal-hal yang harus bisa kita lakukan, ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Nah, tadi sedikit banyak saya juga sudah mendengar dari Ibu Lila bahwa untuk melakukan kita harus bisa mempelajari gaya selingkuh. Nah, jadi kalau misalkan kita mau masuk ke jurnal, mau mempublikasikan jurnal, yang pertama kali yang harus diingat adalah bagaimana kita mempelajari gaya selingkuh. Tadi Ibu Lila mengatakan bagaimana kita mempelajari template. Karena kita mengetahui tiap-tiap rumah jurnal punya otoritas sendiri, Bapak Ibu. Jadi tiap-tiap rumah jurnal itu punya gaya sendiri, Bapak Ibu. Ya, jadi ini yang harus kita pelajari pertama. Yang kedua, sebelum kita memasukkan ke jurnal tersebut, alangkah baiknya kita mengobservasi, Bapak Ibu. Mengobservasi, kita mempelajari jurnal yang sudah biasa terbit di sana, kita baca minimal 3-4 edisi terdahulu. Apakah hasil penelitian yang ditampilkan di jurnal tersebut, apakah dalam bentuk konseptual paper? Nah, itu yang harus diperhatikan. Nah, untuk di jurnal Sinta ini, kita harus membaca setiap panduan, ya, terutama sistematika penulisan itu kaitannya dengan penulisan Mendeley, atau katakanlah EndNote, atau Zotero misalnya. Apakah di dalam penulisan itu kita menggunakan apa style, gaya IEE, Vancouver, Chicago, dan Harvard. Walaupun sebenarnya yang kita lihat di publikasi-publikasi jurnal Sinta, terutama Sinta 2, itu lebih banyak di apa style, IEE, dan Vancouver. Yang keempat adalah bagaimana kita mempelajari panduan melakukan submission jurnal. Di situ ada author guidelines yang harus kita ikuti. Nah, itu yang harus kita lakukan, Bapak Ibu. Terutama kalau kita ingin memasukkan ke publikasi jurnal Sinta 2. Nah, apa yang tidak boleh kita lakukan? Yang pertama adalah jangan pernah memasukkan artikel yang tidak sesuai dengan fokus dan skop kita sebagai dosen, sebagai mahasiswa, sebagai praktisi, ketujuan rumah tersebut. Misalkan kepakaran saya di komunikasi pemasaran. Saya menulis tentang manajemen SDM. Boleh-boleh saja, tapi tidak diharuskan. Dan jangan melakukan itu, karena tidak sesuai. Yang kedua, semua koresponden itu melalui via OJS. Jadi kita memasukkan melalui rumah jurnal, kita submit, kita masukkan orchid kita, email kita, semua melalui OJS, tidak melalui email. Kemudian yang ketiga, jangan pernah, terutama ini bagi mereka yang ingin ke jurnal Sinta 2, ya, jangan pernah kita tiba-tiba berkontak dengan jurnal pengelola Sinta 2 itu, Pak, izin Bapak Ibu, saya ingin menerbitkan artikel saya, kira-kira ada di edisi mana ya Bu yang kosong. Nah, itu jangan Bapak Ibu. Itu sangat-sangat tidak diwajibkan. Jangan dilakukan. Karena ini kesannya nanti membuat pengelola jurnal Sinta 2 itu ilfeel dengan kita. Jadi kita meminta privilege, kita meminta kekhususan di sana. Karena memang jurnal Sinta 2 ini proses assessment-nya ketat. Nah, yang keempat, jurnal Sinta 2 itu
terbitnya lama. Paling cepat itu 4-6 bulan. Jadi kita harus bersabar. Jangan kita lakukan komunikasi dengan pengelola Sinta 2 menanyakan posisi artikel kita. Nah, itu jangan kita lakukan. Ini akan mendowngrade kita sebagai author. Nah, yang terakhir, jika kita sudah ada proses review, biasanya kurang lebih kalau di Sinta 2 itu antara 1-3, itu yang pernah saya alami, sampai 3 bulan minimal. Kalau sudah ada informasi dari pengelola di WhatsApp, di email, segera cepat mereview. Jangan, semakin kita cepat-cepat memperbaiki, performa kita di situ dinilai oleh pengelola jurnal tersebut, terutama dalam konteks fast response dan quick response. Ini yang tadi saya katakan, Bapak Ibu, yang saya informasikan, ini contoh-contoh di Mendeley. Nanti bisa Bapak Ibu cek ya. Ini ada American Psychological Association, ada yang edition yang ke-6, edisi ke-7 dan lain-lain, ada Chicago, ada Harvard. Nah, nanti ini tiap-tiap rumah jurnal punya gaya sendiri. Nah, tadi sudah banyak disampaikan juga oleh pemateri sebelumnya bahwa ada artikel yang baik itu wajib mengandung imrat. Nah, jadi kalau di sini saya katakan artikel yang baik itu Bapak Ibu harus kuat pada konten. Itu yang pertama. Substansi tentunya harus berkaitan dengan kompetensi dan kepakaran kita sebagai ilmuwan. Ya, misalkan kita bidangnya di manajemen SDM, kita berbicara manajemen SDM. Kalau kita kompetensi kita di fisika nuklir, kita berbicara fisika nuklir. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana? Kalau bagi mahasiswa, berarti jurusan yang diambil. Kalau bagi dosen, berarti yang ada di pengajuan angka kredit di jenjang Java asisten ahli, lektor atau lektor kepala, di situ ada kompetensi keilmuan. Nah, substansi keilmuan yang sesuai dengan kepangkatan kita untuk dosen ataupun praktisi sekalipun. Yang kedua, tadi dikatakan oleh Ibu Lila, itu ada introduction, ada method, ada result, ada acknowledgement, ada discussion. Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau bikin jurnal, kita harus punya imrat dulu. Kita harus punya jejak imrat dulu, path-nya. Tujuannya apa? Agar supaya apa yang kita tuliskan itu memiliki alur logis. Jadi ada ceritanya, Bapak Ibu. Dari latar belakang masalah, tadi dikatakan sama Bu Lila, dikatakan sama Bu Elce, ada gap research, ada state of the art, penelitian terdahulu, ada masalah yang ingin kita sampaikan, ada solusi problem yang mau kita ingin kita tampilkan. Nah, itu kita menjawab permasalahan di masyarakat, problem solving. Kita problem solver. Nah, kemudian di dalam artikel kita enak mudah dibaca, dipahami, tentunya sesuai dengan kaidah-kaidah etika penulisan ilmiah, sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Kemudian memudahkan pembaca menemukan unsur penting. Jadi kalau Bapak Ibu melihat ada di sitasi, berarti ada sesuatu yang penting di situ. Yang dilihat oleh penulis lain yang bisa dituliskan di pada karya ilmiahnya. Kemudian memberikan pengingat kepada penulis karya tulis ilmiah lain. Oh, orang ini sebagai kompetensi, orang ini punya kapabilitas di sini, orang ini, jadi itu yang mengingatkan kepada penulis-penulis lain. Nah, format imrat itu ada 4, yaitu terdiri pendahuluan, bahan, metode penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan penutup. Ada topik yang harus kita gagaskan dalam Sinta 2, yaitu bagaimana kita mampu memilih topik yang relevan, yang kita sukai, yang sesuai dengan keinginan author. Jadi, misalkan kita suka dengan topik itu, kita cari topik yang kita sukai, yang sesuai dengan passion. Misalkan, perosinan pada konteks manajemen SDM. Tulislah tentang kepemimpinan. Dia suka tentang promosi. Tulislah tentang promosi dalam konteks komunikasi pemasaran dan lain-lain. Itu tujuannya adalah agar menyenangkan author sehingga tulisan itu menjadi topik yang
benar-benar sesuai dengan keilmuan autor. Yang kedua, upayakan sesuaikan dengan topik yang relevan dengan keilmuan autor. Baca artikel terbaru yang sedang lagi marak sekarang ini apa. Oh, sekarang lagi kondisi COVID, pandemi COVID. Oh, sekarang lagi eranya penjarahan. Kita berbicara komunikasi bencana. Misalkan kita bicara tentang banjir, nah lain-lain seperti itu. Nah, upayakan ya, kalau di Sinta 2 itu atau di Sinta yang lain, terutama di Sinta 2, kita fokus satu saja. Satu dimensi, dua indikator, satu indikator, tapi mendalam. Terus kemudian riset kita wajib didukung oleh penelitian-penelitian terdahulu, Bapak Ibu. Jadi kita perlu mencari 3 penelitian terdahulu, state of the art, untuk mendukung penelitian kita saat ini. Tujuannya apa? Untuk menguasai topik itu dan mampu mencari sesuatu riset gap yang mengarah kepada novelty. Nah, itu yang harus kita sampaikan dan kita kita gagaskan pada artikel ke Sinta 2. Pertanyaannya adalah struktur IMRAT itu ada berapa? Di sini saya membagi ada 3. Jadi kalau kita mau bikin jurnal yang Sinta 2, pertama harus ada judul. Nah, judul ini menarik Bapak Ibu. Mau tulisan kita bagus kayak apa, kalau judulnya kurang menarik atau terlalu banyak judul, itu tidak menarik assessment, tidak menarik reviewer. Kebetulan saya di reviewer Sinta 2, saya juga banyak berbicara dengan para asesor di Kemendikbud, Kemenristek-Dikti, di Hibaristek penelitian, mereka menyatakan bahwa judul hendaknya adalah 14 kata, Bapak Ibu. Nah, ini dicatat. Jadi kalau kita nanti ada contoh, jadi saya selain menyampaikan ini, nanti saya akan sampaikan, judul itu 14, maksimal 16. Karena memang 14 sampai 16 adalah judul yang dilirik oleh para reviewer atau para asesor. Terutama pada saat melihat kita punya tulisan. Yang kedua abstrak. Tentu kalau abstrak ada bahasa Inggris Bapak Ibu, ada bahasa Indonesia. Kalau di Sinta 2 cenderung lebih ke bahasa Inggris. Keywordnya itu upayakan 5 Bapak Ibu. Ya, maksimal 5, 6 boleh. Kalau bisa jangan kelebihan, jangan kurang. Oh, kurang nih Bu, Pak, 3 keyword jangan. Kalau bikin keyword tuh minimal 5. Maksimal 5. Kalau saya biasanya 4 atau 5. Kemudian struktur IMRAT yang kedua adalah introduction. Tadi disampaikan sama Ibu Lila. Introduction itu kita mencari masalahnya. Kalau di dalam skripsi, di dalam disertasi, tesis, itu biasanya kita mencari rumusannya apa sih? Identifikasi masalahnya apa sih? Apa sih kita menjawab? Kalau misalkan masalahnya 3, berarti kesimpulannya 3. Kalau misalkan rumusan masalahnya 1, berarti kesimpulannya 1, tapi mendalam seperti itu. Nah, kemudian metode. Nah, ini metode IMRAT yang kedua, kita tahu bahwa metode itu ada 2, ya. Yang jelas kualitatif dan kuantitatif, dan yang terakhir itu ada 3, tambahan lagi mixed method. Jadi, saya tidak mengatakan kualitatif lebih baik, kuantitatif lebih baik, mixed method lebih baik. Tiga-tiganya adalah metode yang bagus, sesuai dengan hasil, sesuai dengan discussion, arti atau temuan-temuan yang menjadi berarti dalam dunia penelitian. Kemudian struktur yang ketiga, tadi yang saya sampaikan, kalau misalkan penelitian kita didanai oleh kampus, kita berterima kasih pada LPPM. Kalau kita misalkan dananya Sinta 2 kita atau Sinta 3 kita didanai oleh CSR, kita sampaikan ucap terima kasih kepada CSR. Kalau misalkan dibiayai oleh foundation, Tanoto Foundation, atau misalkan Gudang Garam, kita sampaikan. Nah, jadi di struktur IMRAT ketiga ini kita boleh, Bapak Ibu, menyampaikan ucapan terima kasih di bawah artikel kita. Nah, kemudian referensi bahan material. Lanjut. Nah, yang menjadi pendahuluan latar belakang, kalau kita menulis Sinta 2 atau jurnal Sinta lain, yang pertama adalah jelaskan dengan jelas alasan mengapa dilakukan penelitian ini. Itu harus jelas, Bapak Ibu, di latar belakang. Kemudian, meringkas literatur primer yang relevan dan perbarui literatur yang memberikan gambaran terkini. Jadi Bapak Ibu harus menyampaikan penelitian pada saat itu, misalkan 5 tahun yang lalu, dengan temuan pada saat ini yang relevan. Kita misalkan dalam konteks
komunikasi pemasaran, kita berbicara tentang brand apa sih sekarang yang lagi tren misalnya. Atau misalkan bagaimana sih keputusan pembelian yang saat ini, oh ternyata keputusan pembelian cenderung kepada kepuasan pelanggan, cenderung kepada pelayanan dan lain-lain misalnya. Nah, jelaskan beberapa temuan lain yang kita pertanyakan atau kembangkan, jelaskan tujuan kontribusi ilmiah kita, jelaskan secara singkat dari hasil tersebut. Nanti Bapak Ibu saya akan saya informasikan dari jurnal Sinta 2 yang pernah saya publikasi. Saya pernah publikasi di salah satu jurnal Sinta 2 ya, internasional, Journal of Artificial Intelligence Research di tahun 2024. Kalau Bapak Ibu perhatikan ini, kita coba lihat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, kurang lebih 14 atau 15 kata Bapak Ibu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu saya sarankan untuk nembus ke Sinta 2, minimal 14 kata, maksimal 15. Upayakan jangan lebih dari 16 kata. Kemudian, nah ini yang tadi saya sampaikan, introduction itu kita berbicara runtut Bapak Ibu. Kita berbicara alur logis. Pada dekade sekian terjadi begini-begini yang mengutip Sudirjo tahun 2023. Kita cari, kalau penelitian kita 2024, berarti kita cari 5 tahun terakhir. Itu syaratnya Sinta 2. Jangan Bapak Ibu nulisnya tahun 2024, literaturnya tahun 2010. Oh, udah ketinggalan zaman Bapak Ibu. Itu udah nggak up to date. Nah, itu yang saya maksud introduction. Nah, kemudian kita berbicara tentang IoT. Ya, Internet of Things. Terus kita bicara macam-macam. Ternyata faktornya macam-macam, ya. Banyak faktor dan lain-lain. Oh, ternyata brand yang kuat bla bla bla. Itu kita ngomong sesuai dengan penelitian yang terdekat. Bolehlah, ini kayak Nurudin 2013, tapi dipertegas lagi oleh Darta. Firdaus Darta ini teman saya di Singapura Bangsa, ya. Kita ulang lagi. Jadi Nurudin dikutip lagi sama Darta tahun 2023. Nah, kemudian ini metodologi Bapak Ibu. Jadi kalau metodologi, Bapak Ibu wajib menyertakan sumber data. Jadi kita tidak bisa berbicara karya ilmiah itu ngomong-ngomong cerita kita sendiri. Tadi disampaikan Bu Lila, harus berdasarkan data. Harus berdasarkan teknik pengumpulan data. Kalau teknik pengumpulan datanya dia kuantitatif, berarti harus kuesioner. Kalau teknik pengumpulan datanya kuantitatif, berarti dia survei. Kalau teknik pengumpulan datanya misalnya kualitatif, berarti dia observasi. Teknik pengumpulannya wawancara. Wawancaranya bisa in-depth, bisa structure, bisa undercover. Nah, itu kalau di penelitian kualitatif. Serta pengolahan data dan analisa data. Nah, yang kedua, bagian ini menjawab pertanyaan bagaimana masalah tersebut diteliti. Bagaimana kita melakukannya. Alasan menggunakan metode tersebut. Jadi Bapak Ibu dalam menggunakan metodologi itu dijelaskan. Tidak hanya sekedar metodologi gini-gini berdasarkan model metode penelitian ini Sugiono, enggak gitu. Tapi kita kenapa memakai metode itu, alasannya apa? Dan jangan pernah mengulangi prosedur yang telah ditetapkan. Jadi metodologi itu jangan diulang-ulang. Mohon izin Bapak Ibu, reviewer itu dia pembaca yang sangat handal. Dia kalau melihat tulisan yang diulang-ulang, dia tahu. Dia udah hafal. Dia bacaan seperti ini nih, oh ini hanya kopas atau dia ngetik ulang lagi dan lain dia bisa tahu. Kemudian deskripsi metode statistik yang digunakan. Jadi kalau Bapak Ibu berbicara metodologi, gunakan metode statistik. Ini contohnya misalkan tingkat kepercayaan dan lain-lain. Oke, ini contoh. Jadi di sini pakainya kuantitatif misalnya. Bapak Ibu menjelaskan data. Nah, ini data. Pakai Lemshow formula kayak begini. Kalau nanti Bapak Ibu, adik-adik pakai metodologi penelitiannya kualitatif, beda lagi. Nah, jadi kalau di metodologi itu kita tampilkan data, ya. Oke. Kemudian hasil temuan. Kalau hasil temuan, apa yang kita temukan, ya, terutama buat publikasi Sinta 2, apa yang kita temukan, kita ringkas. Kita temukan, kemudian kita bikin judul, kita bikin gambar informatif. Itu lebih suka disenangi oleh reviewer Sinta 2. Jadi kalau kayak saya, nge-review jurnal Sinta, apalagi Sinta 2, kalau di hasil temuannya dibikin tabel, dibikin bagan, diulang lagi, kemudian dia diolah peneliti, dia bikin lagi, itu bagus. Karena hasilnya sangat representatif. Jangan
membahas tampilan yang jadi gini, penelitiannya itu harus disajikan. Disajikan buat siapa? Buat pembaca. Jangan sertakan referensi di bagian ini. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu di penelitian di kesimpulan, jangan kita berbicara hasil temuan kita berdasarkan hasil referensi dari orang lain, jangan. Ya kita punya, gitu. Gitu. Yang kita miliki ya kita sajikan. Nah, contohnya gimana? Ini kayak gini. Result and discussion. Kita ngomong validitasnya kayak gini. Kita ngomong reliabilitasnya kayak gini. Oh, reliable-nya kayak gini. Normalitasnya kayak gini. Nah, itu contoh. Nanti saya juga akan menyampaikan Bapak Ibu untuk penelitian yang kualitatif. Tapi saya mohon izin, saya belum pernah tembus di jurnal Sinta 2 yang mixed method. Jadi saya belum bisa memberikan contoh untuk pada webinar kali ini. Kemudian diskusi pembahasan, bagian ini merupakan inti dari jantung naskah. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu bikin sebuah penelitian, sebuah artikel untuk jurnal Sinta 2, Scopus sekalipun, ataupun jurnal-jurnal internasional, yang menjadi jantung ruhnya penelitian adalah pembahasan. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan temuan secara berurutan, secara logis. Yang tadi saya bilang di awal itu adalah sebagai alur logis. Penyajian ini harus mampu disikapi pembaca, sehingga pembaca memahami temuan, sehingga apa yang menjadi kontribusinya terhadap pengetahuan. Interpretasi ini membuktikan keunikan temuan kita. Jadi gini, temuan kita itu di Sinta 2 itu memiliki temuan yang unik dibandingin jurnal orang. Nah, itu yang membuat kita beda dengan yang lain. Nah, kemudian sebutkan literatur yang relevan untuk membenarkan dan mendiskusikan temuan bagian hasil. Nah, ini contohnya kayak gini. Kita bicara discussion, marketing communication gini, hasilnya begini. Pada saat hasil begini, di dalam pembahasan itu baru kita bilang, dikutip Furniluk, dikutip Agu Winata, dan lain-lain. Nah, ini contoh. Nah, nanti ini untuk yang kuantitatif, Bapak Ibu, nanti bisa saya share ke Ibu itu, nanti saya akan ke Ibu Trian, nanti bisa disebarkan kepada audiens pada webinar ini. Yang menjadi hasil ini tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini contoh Bapak Ibu, result ya, hasil ini salah satu jurnal Sinta 2. Saya sebagai penulis 2, saya kolaborasi dengan salah satu dosen Universitas Muhammadiyah UAMKA atas nama Mustiawan. Saya berbicara tentang judi online Bapak Ibu, ya. Jadi pola gacor di konten YouTube. Nah, di result and discussion, karena dia sistemnya bukan kuantitatif, lebih kepada mengarah model-model penelitian kualitatif, maka di sini saya menyampaikan gambar-gambar. Tapi tentu diberikan sebuah identifikasi bahwa ada visual element. Ini berdasarkan hasil kita. Kita buat lagi kayak gini. Nah, ini yang disukai Bapak Ibu sama reviewer. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan, Pak, saya nggak bisa kuantitatif, saya bisa kualitatif, monggo. Tapi hasil temuan itu Bapak tidak ketik deskriptif aja, tapi dibuat bagan, dibuat gambar. Itu menarik, sangat menarik. Nah, ini contoh. Jadi ternyata yang namanya pola gacor, yang namanya judi online itu selalu menggunakan warna-warna cerah, selalu menampilkan statistik, game statistik. Oh, ternyata menampilkan animasi dan suara-suara yang hingar-bingar dan membuat sebuah konten emosional, ekspresi, ada ketawa, ada scream, ada teriak, dan lain-lain. Nah, itu mereka mengekspresikan kegembiraan. Ini yang dijual oleh situs judi online. Nah, kesimpulan harus menjadi jawaban atas pertanyaan penelitian. Tidak dinyatakan dalam kalimat statistik. Ini kembali Bapak Ibu ya. Dalam kesimpulan tidak boleh kita menyampaikan kalimat statistik, berbeda dengan pembahasan maupun dalam metodologi. Nah, jadi di sini tuh penulis hanya wajib menunjukkan bagaimana dan memenuhi pertanyaan penelitian, kita menjawab di pendahuluan pertanyaan penelitian dan mampu memberikan kontribusi terhadap pengetahuan yang ada. Nah, ini contoh conclusion ya. Jadi di sini saya conclusion cuma ini aja, bahwa ada positif signifikan antara pengaruh komunikasi pemasaran terhadap
keputusan pembelian misalnya di digital era dan lain-lain. Nah ini kalau suggestion Bapak Ibu silakan. Bapak Ibu mau suggestion 10-5 silakan. Yang jelas di suggestion itu saran kita memberikan kalimat-kalimat yang kalau di dalam bahasa Indonesia misalkan hendaknya, sebaiknya, itu kita memberikan semacam kebijakan atau kebijaksanaan dalam menyikapi temuan kita. Nah, kemudian tidak semua Sinta 2 itu literatur review meminta imrat. Ada juga yang berdasarkan dengan teori-teori. Nah, menggunakan variabel pengembangan. Nah, 3 hal yang perlu diingat yaitu theoretical review biasanya terdiri 1-2 paragraf saja, hipotesis 2-3 saja review. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita kalau di literatur review dan hipotesis itu kita tidak usah panjang-panjang. Yang penting poin-poinnya saja. Dan kembali lagi, setiap kita mengutip penulis lain, Kotler, Keller, atau apapun, upayakan jangan semuanya di bawah 5 tahun. Upayakan ada yang 5 tahun, sehingga mencerminkan penelitian ini benar-benar baru. Penelitian ini benar-benar up to date. Nah, ini contoh yang saya terbit juga di Jurnal Sinta 2, ya, dengan polisi ini, dengan kawan juga di IBI Kosgoro. Nah, jadi di sini kami membandingkan penelitian kita state of the art dengan penelitian terdahulu. Misalnya, saya meneliti warteg, ternyata sebelumnya sudah dilakukan oleh Sukma dan Pranawukir. Dia di sini menjelaskan tentang bagaimana warteg dibidik dan identik dengan segmentasi konsumen. Lebih kepada segmen konsumen kelas bawah misalnya. Kemudian penelitian ini sudah dilakukan oleh Novianti dan Mirsadia. Jadi beberapa penelitian kita tampilkan perbedaan, kita tampilkan persamaan dan perbedaan. Dan kita menjadikan penelitian kita penelitian yang terbaru. Nah, di dalam metodologi ini saya buat seperti ini Bapak Ibu. Saya tampilkan lagi warteg-warteg itu ternyata ada kelas. Warteg itu kita tidak sebatas warteg saja. Ternyata warteg itu ada New Bahari, ada Keluarga Bahari, ada Selera Bahari, dan lain-lain. Dan di situ kita, data yang kita kumpulkan di lapangan, kita buat. Karena apa? Belum ada orang yang membuat konsepsi warteg seperti ini. Dan kita dapat dari penelitian. Dan ini bisa jadi buku. Dan ini bisa jadi pengetahuan. Nah, seperti itu. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu. Sebelum saya tutup. Jadi, dalam konteks mempublikasi Sinta 2, ada 9 langkah yang harus diperhatikan. Ada langkah kunci. Yang pertama, Bapak Ibu wajib adik-adik memahami template, gaya selingkung, dan pedoman administratif. Kamu Iwan. Ya. Kemudian tujuan utamanya adalah menghindari penolakan. Jadi kalau Bapak Ibu tulisannya bagus, baik, tapi kalau misalkan tidak sesuai template pasti di-reject. Yang kedua, Bapak Ibu pilih topik yang relevan dan inovatif tentunya dengan kompetensi Bapak Ibu, dengan kompetensi mahasiswa, adik-adik mahasiswa di sini. Kemudian tingkatkan daya tarik naskah, ya, itu tujuannya, ya. Kalau topik kita sesuai dengan keilmuan, karena gini Bapak Ibu, reviewer itu akan selektif, dia akan lihat. Misalkan Ibu Trian, Bapak Andri, Ibu Lila, dia lihat, oh Ibu Trian ini kompetensinya di manajemen keuangan. Oh Bapak Andri Faisal ini dia lebih cenderung ke MSDM. Dia akan lihat tuh. Ini topiknya relevan nggak dengan yang ditulis misalnya. Itu contoh. Kemudian yang ketiga, struktur naskah sistematif. Ini struktur naskah yang tadi saya katakan imratnya terjaga. Jadi tujuannya adalah agar reviewer bisa menilai kita lebih baik. Oh ternyata alur logisnya jalan. Ternyata seperti apa? Oke. Waktunya sudah habis Bapak. Oke, baik. Yang keempat ini bahasanya mengandung bahasa akademik. Referensi terpercaya, cek plagiarisme harus di bawah 20%, submit segera ketika artikel siap, merespon quick respon kalau ada catatan dari reviewer, kolaborasi dengan penulis lintas institusi. Saya meminta izin kepada Bapak Ibu, kalau misalkan ada kawan, misalkan dia lebih tinggi tingkatannya, profesor, doktor, bisa kita libatkan tentu dengan keilmuan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kalau di publikasi Sinta 2 harus konsisten dan sabar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam webinar series edisi ke-28. Kurang lebihnya saya memohon maaf jika ada kesalahan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin bertanya boleh menginformasikan kepada moderator Ibu Trian. Baik, saya kembalikan ke Ibu Trian untuk waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prana atas pemaparan materinya. Izinkan saya untuk membacakan beberapa poin yang bisa saya catat. Pertama yaitu kenali target jurnal dengan mempelajari fokus, skop, gaya selingkung, dan artikel-artikel sebelumnya, serta ikuti panduan OJS dan format citasi yang diminta. Kemudian yang kedua itu gunakan struktur IMRAT, Introduction, Method, Result, sama Discussion untuk menjaga alur logis, kejelasan, dan kualitas akademik naskah, serta pastikan ada novelty atau research gap yang jelas. Kemudian yang ketiga, ikuti langkah kunci publikasi. Pilih topik relevan dan up-to-date, gunakan bahasa akademik dengan referensi terpercaya, cek plagiarisme maksimal 20%, serta lakukan submit melalui OJS. Seperti itu poin yang saya dapat dan saya bisa tulis dari Pak Prana. Untuk selanjutnya, langsung saja ke sesi tanya-jawab. Untuk sesi tanya-jawab ini kami beri waktu selama 15 menit untuk peserta yang ingin bertanya silahkan dituliskan di kolom chat atau bisa raise hand. Baik, saya izin membacakan untuk pertanyaan dari yang Pak Yadi sudah dijawab Ibu Lilang ya. Dan untuk pertanyaan dari Han, izin bertanya untuk Ibu Elsa, menurut Ibu kesalahan apa yang sering dilakukan mahasiswa saat menyusun artikel dari tugas kuliah? Apakah Ibu Elsa masih ada? Iya, Mbak Trian. Saya bacakan sekali lagi ya Ibu. Ini ada yang bertanya untuk Ibu LC. Kesalahan apa yang sering dilakukan mahasiswa saat menyusun artikel dari tugas kuliah? Iya, ini ada di kolom chat ya Mbak Trian ya pertanyaannya ya. Iya betul Ibu. Iya. Jadi ini dari Ibu dari Mbak siapa ya yang bertanya ya? Dari Kak Han. Dari Kak Han. Baik. Terima kasih Kak Han atas pertanyaannya luar biasa ya. Jadi kalau pengalaman saya ketika memberikan tugas ya, mini riset ke mahasiswa, umumnya kesalahan mereka adalah ketika di bagian pendahuluan, ya, di bagian pendahuluan. Di bagian pendahuluan itu padahal, sudah saya bagi tuh misalnya di pendahuluan itu kan banyak isinya seperti yang saya yang disampaikan oleh Bu Lila, kemudian, Pak Prana tadi ya. Jadi ada yang namanya kesenjangan, gap ya, kemudian ada kebaruan. Nah, sebagai penulis pemula penulis pemula, para mahasiswa saya yang baru pertama sekali belajar menulis artikel ilmiah, mereka terkendala ketika menyusun kebaruan, gitu ya. Kemudian kesenjangan penelitian. Nah, di sana seringkali, mereka kesalahan di sana. Namun kan karena kita prosesnya kan, ada proses bimbingan gitu ya. Ini kesalahannya di sini, nanti kita, kita kasih solusi, kita kasih gambaran gitu. Kemudian ketika menulis hasil penelitian, nah umumnya mereka hanya menulis di bagian hasil, penelitian secara, apa ya, masih secara standar dasar gitu. Jadi di bagian hasil penelitian itu ada juga pembahasan, jadi result and discussion. Nah di result itu, misalnya kalau kita pakai kualitatif, case study ya, di situ ada hasil wawancara. Nah, banyak mahasiswa yang menuliskan hasil wawancara itu, tidak dikuatkan dengan, penelitian terdahulu. Nah, seharusnya ada penguat dari penelitian terdahulu. Kemudian beberapa juga menuliskan, masih hasil wawancara yang murni gitu kan. Terkadang kan kita harus, kita tambahkan ya, kita tambahkan melalui bahasa yang,
bahasa yang lebih ini, karena kan kalau wawancara itu tidak semua orang yang kita wawancarai bisa menggunakan bahasa Indonesia biasanya. Nah, mereka terkadang karena kan, mahasiswa saya biasanya saya kasih, apa namanya, aplikasi mereka merekam proses wawancara, karena kan kemampuan kita untuk mengingat itu terbatas. Jadi tools aplikasi voice recorder itu membantu mereka ketika mereka mau menuliskan hasil wawancara. Nah, beberapa beberapa responden itu, informan yang kita wawancarakan tidak semuanya mahir menggunakan bahasa Indonesia. Nah, mungkin masih ada bercampur menggunakan bahasa daerah. Nah, seperti itu kesalahan-kesalahannya. Kemudian, terkadang terlalu banyak memasukkan teori ya, teori-teori. Ada beberapa jurnal yang mengharuskan ada literatur review, tetapi umumnya literatur atau kajian teori itu tidak semua jurnal memiliki gaya selingkung yang harus mencantumkan, literatur ya, literatur kajian teori. Ada beberapa. Nah, tergantung jurnal yang akan kita tuju. Kemudian ada beberapa juga yang masih, full kadang-kadang menggunakan ChatGPT ya. Nah, itu boleh ChatGPT digunakan, tapi ada etika akademisnya ya, etika akademik. Kemudian ya karena ada juga beberapa yang, untuk di bagian pendahuluan record tuh di Turnitin. Nah, mungkin itu saja yang, banyak sekali, kesalahan-kesalahan ya, karena namanya masih pemula ketika untuk tugas kuliah gitu ya. Kalau untuk skripsi, agak lebih ini, agak lebih sedikit kesalahannya karena mereka sudah sudah punya pengalaman sebelum-sebelumnya gitu ya. Itu saja kalau dari saya Mbak Trian, terima kasih. Semoga bisa menjawab ya, Pak Han. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Dari rekan-rekan yang lain, apakah ada pertanyaan? Kalau begitu, saya izin membacakan pertanyaan sekaligus jawaban agar bisa didengarkan oleh semuanya. Pertanyaan dari Kak Yadi Kusnadi, yaitu kalau menulis artikel jurnal bersama mahasiswa, maka yang menjadi penulis 1 dan 2 serta korespondensinya, urutannya seperti apa? Untuk penelitian kuantitatif lebih terlihat bentuknya mulai dari awal, proses sampai hasil akhirnya. Bagaimana dengan penelitian kualitatif? Kemudian Ibu Lila menjawab, kalau di tempat saya di kampus saya yang menjadi penulis pertama adalah mahasiswa, sedangkan dosennya menjadi penulis selanjutnya, dan juga sebagai corresponding author. Biasanya corresponding author menggunakan email afiliasi dosen. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan dari Kak Nurdian. Untuk pertanyaan untuk Bapak Prana, bagaimana cara menentukan novelty atau kebaruan penelitian agar menarik perhatian editor? Kemudian jawabannya adalah novelty atau kebaruan itu ditemukan melalui proses dan pelaksanaan penelitian di lapangan, selanjutnya dengan mengcompare dengan penelitian terdahulu. Semakin hasil temuan itu baru, itu yang membedakan penelitian kita dengan penelitian lain atau keunikan. Gunakan struktur IMRAT 1, struktur IMRAT 2, dan 3. Baik, apakah ada pertanyaan lain dari rekan-rekan? Kalau begitu, saya izin bertanya ya untuk Bapak Prana. Apa peran referensi bereputasi dalam meningkatkan bobot keilmiahan artikel yang akan dipublikasikan? Ya, gimana Bu? Apakah peran referensi bereputasi dalam meningkatkan bobot keilmiahan artikel yang akan dipublikasikan? Iya, jadi peran referensi ya. Jadi izin Bapak Ibu untuk Ibu Trian juga kepada audiens di sini. Jadi kita jika misalkan menulis Sinta 4 ya, Sinta 4 atau Sinta 5, kita upayakan mereferensi jurnal-jurnal yang di atasnya gitu.
Jadi misalkan kalau Bapak Ibu nulis jurnal Sinta 5, Sinta 6, Bapak Ibu minimal mereferensi dari jurnal Sinta 4 yang di atas. Nah, kemudian selanjutnya berjenjang ke atas. Nah, semakin kita menuliskan jurnal Sinta 3, Sinta 2, berarti yang kita referensi kalau di Sinta 3 kita referensi jurnal-jurnal Sinta 2, Sinta 3 yang selevel atau di atas. Kalau Sinta 2 mungkin di Sinta 1 atau Q3. Nah, semakin kita tinggi, peran referensi itu mempengaruhi. Jadi jangan sampai kita menulis jurnal Sinta 2, tapi kita mereferensi dari jurnal Sinta 5. Nah, itu juga menjadi alasan penolakan daripada jurnal kita. Sehingga peran referensi ini sangat mendukung, ya, terutama ini menjadi sumber dari kita untuk menampilkan kebaruan-kebaruan data-data yang sudah dilakukan oleh sebelum kita, baik itu dari sisi buku, proceeding, jurnal, disertasi, tesis, atau maupun sumber internet sekalipun. Nah, mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Udah cukup jelas. Apakah ada pertanyaan lain dari teman-teman? Mungkin untuk sesi tanya jawab cukup sekian. Terima kasih banyak kepada para pembicara yang telah memberikan ruang diskusi bagi para penanya. Untuk selanjutnya mengenai informasi sertifikat akan saya kirimkan link di kolom chat. Nanti dipastikan bisa mengisi agar bisa dikirimkan untuk sertifikatnya. Berikut sudah saya kirimkan link sertifikat, Bapak Ibu dan rekan-rekan bisa mengisi. Untuk sebelum penutup, saya izin menambahkan Yayasan Maira Visi Persada memiliki beberapa program unggulan yang mungkin relevan dengan Bapak Ibu semuanya. Yang pertama yaitu publikasi artikel ilmiah. Dukungan untuk menulis dan mempublikasikan artikel ilmiah di jurnal. Kami jadi bisa melakukan publikasi artikel ilmiah. Kemudian ada pendampingan penelitian. Itu ada bimbingan metodologi dan penulisan bagi peneliti atau mahasiswa yang ingin melakukan penelitian. Selanjutnya ada konferensi internasional yang saat ini akan dilaksanakan di bulan Oktober yaitu MIC. Untuk Bapak Ibu bisa berpartisipasi dalam MIC Maira Visi Persada. Untuk info selanjutnya bisa PC melalui WhatsApp. Kemudian juga ada Training and Development, merupakan program pelatihan untuk peningkatan kapasitas akademik dan profesional. Di situ tersedia beberapa pelatihan-pelatihan yang bisa kami lakukan dan kami latihkan kepada teman-teman. Saya izin menutup untuk webinar kali ini. Atas nama Yayasan Maira Visi Persada, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pranaukir, kemudian Ibu Lila dan Ibu Else atas kesempatan dan partisipasinya menjadi pembicara dan narasumber hebat pada hari ini. Semoga insight hari ini membantu langkah nyata menuju publikasi artikel ilmiah untuk mahasiswa yang lebih lagi. Sampai jumpa di rangkaian MVP webinar series berikutnya. Selamat siang, salam sehat, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu, Bapak atas partisipasi dan waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Trian. Semoga bisa bergabung di webinar series 29. Terima kasih, semoga sehat selalu, Bu Else. Nggih, Bu Lila matur nuwun. Nggih, sami-sami.